Ya. Jika ke Solo, Rismon sudah menunjuk kuasa hukum baru. Itu kan yang saya katakan gini. Hukum itu selalu bicara fakta dan realita. Ini orang jangan membangun opini sesat. Legal standingnya bahas. Saya legal standingnya apa? Masyarakat pembela kebenaran. Itu gak aja. Bisa. Itu saya satu. ahli yang dihadirkan di CLS. Saya ngerti pasti. Udahlah, kamu gak punya legal standing, gak usah banyak omong. Udah gak ngerti dia. Boleh saya respon? 30 detik aja. Saya tambahkan untuk memastikan jam 16.47. Baru sekitar 5 jam yang lalu, Dr. Tifa juga menyatakan dengan ketegasan. Secara kepribadian dan kejiwaan, sahabat tadi itu disebut 11-12 dengan Jokowi. Nah, jadi itu tegas bahwa Tifa masih bersama kita semua. Oke. Hidup Rismon. Saya belum selesai. Saya tadi ngomong cuma sekali doang. Saya cuma sekali doang. Bang Refli, saya berikan kesempatan. Silakan. Oh ya, oke. Karena saya diberi kesempatan, jangan dipotong nanti Bung Refli lagi. Pertama saya mau respon tadi ya, termasuk tulisan dari Tifa. Jadi begini, apa yang disampaikan Bung Refli dalam kapasitas sebagai mantan lawyersnya Rismon ya, karena katanya sudah mundur hari ini kan. Kita maklumi lah. Mundurnya ke Jumat. Oke, Jumat. Artinya hari ini nggak lagi dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Nah, kita memaklumin apapun yang dibangun oleh lawyers untuk kliennya itu wajar-wajar saja. Jadi opini, argumen, analisa ya. Cuma yang saya sayangkan adalah termasuk surat Tifa tadi dan termasuk apa yang disampaikan, diopinikan oleh Bung Refli itu adalah sangat berbeda dengan kenyataan yang disampaikan oleh seorang Rismon gitu loh. Jadi Tifa menginterpretasi seolah-olah Rismon itu adalah dirinya, lalu menerjemahkan bahwa Rismon mendapat tekanan, ya. Sementara Rismon begitu enjoy ya, begitu lugas, begitu santainya ke Solo, minta maaf, terus habis itu pers conference, lalu kemudian ke Istana Wapres, menemui Wapres Gibran, peluk-pelukan, dapat parcel sebagai tanda hari raya apa segala macam. Dia enjoy aja. Artinya begini, sangat wajar seorang mantan teman yang ditinggal oleh temannya ya, lalu kemudian menginterpretasi itu, tetapi yang salah adalah apa yang ada di kepala dan perilaku Rismon itu bertolak belakang dengan opini yang disampaikan Bung Refli dan tulisan Tifa tadi, sangat berbeda ya. Yang berikut adalah kalau kita juga menginterpretasi seolah-olah ada kekuasaan atau seolah-olah ada orang yang melakukan tekanan terhadap Rismon, itu sangat salah besar. Sangat salah besar karena apa? Kalau itu terjadi kan hukum membuka ruang untuk silakan menggugat. Rismon bisa menggugat. Kenapa Rismon malah tersenyum? Kalau misalnya Tifa sekarang, indikasi tadi seolah-olah juga merasakan tekanan katanya ya dari tulisan itu ya, saya coba menerjemahkan. Kenapa Anda nggak melapor aja bahwa saya ditekan oleh si A, si B, si C? Hukum akan melakukan prosesnya sendiri kalau memang itu benar. Lalu kemudian begini, dengan segala hormat ke Bung Refli ya, saya mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Rismon itu adalah ya justru kegagalan dari Anda sebagai lawyersnya. Pertama, tidak meyakinkan dia bahwa Anda akan keluar sebagai pemenang atau bebas dari ancaman hukuman kalau Anda kuat membangun pendampingan. Tetapi Rismon tidak percaya, bahkan kehilangan percaya diri bahwa dia akan ditahan ini karena tidak memberikan jaminan kualitas bahwa lawyersnya ini adalah orang-orang yang punya kompetensi. Dengan segala hormat, karena ini soal analisa ya. Jadi saya katakan Rismon lari mungkin juga bukan faktor dia, bukan saja ansih semata-mata bahwa dia menyadari kekeliruannya sebagai tuduhan-tuduhan awal, mengakui bahwa dia salah, juga mungkin jaminan dari pendamping-pendamping hukumnya yang bagi ya saya juga melakukan analisis, bisa jadi dia nggak percaya diri bahwa dia akan bebas ya dari pendampingan Bung Refli dan kawan-kawan. Nah sehingga ini bertemu pada titik seperti itu. Malah Bung Refli bilang saya nggak dilaporin ketika dia mau berangkat ke Solo, saya nggak tahu menahu. Bahkan kata Bung Refli WA-nya centang 1 kan, artinya apakah diblokir apa kita nggak tahu ya. Tetapi yang pasti bahwa ketika ke Solo Rismon sudah menunjuk kuasa hukum baru. Itu kan yang saya katakan gini. Hukum itu selalu bicara fakta dan realita. Jadi kalau misalnya kita masuk di dalam adigium hukum ya, fakta sun
potentiora verbis. Fakta itu lebih realita, fakta itu punya kekuatan daripada opini dan kata-kata. Kalau kita hari ini beropini, maka akan dipatahkan oleh sebuah realitas. Realitas apa yang mematahkan? Bahwa Rismond hari ini mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan mengakui kebenaran pada sisi Pak Jokowi, sehingga dia minta maaf. Itu adalah fakta, realitas, bukan opini, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi tolong kita menempatkan diri, masyarakat Indonesia silakan melihat realitas dan fakta ini, sehingga kita tidak terseret pada opini-opini yang membangun keyakinan kita yang salah gitu loh. Kami ada pada posisi selalu disalahkan membela Pak Jokowi, bukan membela Pak Jokowi, kami membela kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi asli bukan palsu. Oh, palsu. Bahwa UGM itu sudah jelas itu. Tolong dong. UGM adalah sebuah lembaga yang punya kredibilitas untuk menerbitkan ijazah ya. Nggak mungkin sekelas UGM itu mau menerbitkan ijazah palsu, itu omong kosong. Luar biasa kalau sekelas UGM, salah satu universitas terbaik milik publik, milik Republik ini mau mengeluarkan ijazah palsu. Pakai nalar kita, nalar sehat kita dan nurani kita. Saya kira itu yang harus kita cermati, saudara-saudara. Panjang ngomongnya nggak ada isinya semua. Saya balik ke saya. Gini ya, saya gampang saja. Ini pemirsa di seluruh Indonesia dan di sini, Anda percaya dengan omongan David Payung? Ya kalau pendukung Anda pasti nggak yakin, tetapi silent majority ini meyakini. giliran saya ngomong. Nah kan Anda kan nggak tahan kan? Anda menuduh saya diam saja karena saya ingin lihat kalau benar itu santai aja, ya kan? Tapi kalau Anda begitu, Anda saya santai. Ya udah, silakan diam ya, diam. Silakan. Nanti saya tanggapin balik. Jadi ya, apa yang dikatakan dia adalah semuanya opini. Semuanya subjektivitas dia. Saya mengatakan sesuatu fakta yang tidak terhindarkan, yaitu bahwa hari ini Rismond dilaporkan. Itu fakta. Hari ini dilaporkan. Iya. Dan Terkait itu dengan... sudah tadi ijazah palsu dan penggunaan ijazah palsu yang ancaman hukumannya 6 tahun dan kemudian surat kematian yang saya tidak tahu ancamannya berapa. Fakir tadi. Iya. Oke. Yang melaporkan hari ini resmi. Iya, bukan resmi, bukan hari ini, udah beberapa waktu yang lalu. Oke, baik. Sebelum. Oke. Iya, pokoknya sebelum dia minta RJ. Oh, sih, oke. Jadi kalau kita bicara tentang sekuensial, ya itu fakta bahwa dia dilaporkan dulu mengenai ijazah palsu Yamaguchi University, mengenai surat kematian, dan barulah kemudian dia minta RJ. Oke. Itu sekuensial, cara berpikir logis. Iya, itu analisis Anda. Iya. Oke. Tapi sekuensial itu adalah fakta, sekuensialnya. Nah, karena itu menurut saya sudahlah, kita ini paling gampang, ya kan? Seperti teman saya bilang, Anda di stop mobil Anda, tanya, Anda punya SIM nggak? Lalu kemudian jawabannya adalah, halo guys, kita kembali review setiap komentar-komentar netizen. Cakup Hasibuan dan di Rifai, pengacara yang kalem, simpatik, beda sama yang sana, serem ngomongnya. Debat kusir saya sangat membangkongkan. Cepat proses masalah ini. Hei penegak hukum, berisik. Betul sekali. Omongan orang gila nggak perlu didengar. Senjata Roy Suryo kalau nggak bisa jawab pasti senjatanya soal gegal, stendung, dan masyarakat yang mana berapa butir masyarakatmu. Kok kamu ini so kopling? Benar Roy, ingat jangan selalu membawakan diri sendiri, kau akan hancur. Polisi di Jancok kasus kayak gini lama sekali penanganannya, bikin rakyat tambah terbelah. Kalau yang nanya SIM Pak Polisi ya kita wajib menunjukkan, tetapi kalau yang nanya si Roy Suryo apakah kita wajib menunjukkan? Logika apakah Refli? Ini kadang-kadang legal standingnya masyarakat membela kebenaran kayak superhero aja. Kurang-kurang ngomong intelijen. Itu kan menurut Anda, sekalipun orang nggak punya ijazah, tapi mampu membuat sesuatu yang dipercaya. Bisa kok. Tena Mulyono tidak bisa dibicara pakai logika. Biasa menipu para tirmul yang bego. Udahlah Roy Panci.
Anda sudah dianggap sebagai orang tertawaan. Kalau ku yang di situ, ku tantang Refli, ku tanya Anda percaya ijazah S1 yang dituduhkan itu palsu. Kalau dia jawab ya palsu, ku tantang berani. Kalau ada konsekuensinya penjara 1 tahun, kalau 2 tahun saja tanpa remisi, berani nggak? Gitu aja. Kalau gak berani, ku siap, ku percaya ijazah itu asli. Seorang yang mau mengakui kesalahannya itulah gentleman, bukanlah kayak Roy Panci selalu merasa benar. Kayaknya ada yang lagi yang RJ ini. Rismon membuktikan kalau pengacaranya tolol. Rismon ijazah palsu aja mereka nggak tahu. Percaya aja. Bagaimana pengacara Roy mau bukti ijazah Jokowi palsu? Masyarakat membela kebenaran adalah legal standing yang bisa stop mobil tanpa SIM. Itu polisi yang punya legal standing. Sedang Roy CS nanya ijazah Pak Jokowi itu legal standing dari mana? Profesor ilmunya ketutup, jiwa sakit. Jangan gentar memperjuangkan kebenaran meski nyawa menjadi resikonya. Kalau pada hakikatnya kebenaran hanya takut kepada Tuhan. Kebenaran akan menemukan jalannya di bulan yang penuh berkah ini. Kita sekali lagi menyaksikan kebaikan hati seorang Pak Jokowi. Sampai kapan ini semua dibahas di luar persidangan? Ayo segera gelar persidangan, membuktikan ijazahnya. Jangan buang-buang waktu. Menang merayakan, kalah menjelaskan. Karena kekuasaan belum berpihak. Jika sebaiknya berbalik arah, maka keadilan akan tegak dan kepalsuan akan terbongkar. RH kelihatan tolol kalau pihak penerbit sudah mengakui tapi masih dibantah palsu. Menuduh palsu tinggal ditujukan tuduhan-tuduhan pengacara dobol. RH sekarang jadi tolol. Kebanyakan prinsip di Indonesia kalau sudah punya ijazah sudah akurat, padahal sekolahnya cuma di kantin. Kasihan profesor perkara berkali-kali tidak bernaming menjijikan. Nama Rismon jadi trending, selalu disebutkan kedua kubu. Betul yang diucapkan Bang Pacung. Intinya palsu minta diakui keasliannya. Lucu. Itu semua skenario politik, drama politik, di mana ada yang bermain di belakang panggung, di mana nanti pasti ada korban konspirasi politik. Kalau akhirnya mereka bebas, berarti mereka sebagai pemain drama politik. Tetapi ketika mereka di penjara, berarti ada yang bermain di belakang untuk mencapai pencapaian politik tertentu.